Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 8 SMPN 2 Japara yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin, Kamis lalu, yaitu bab 10 tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal saleh. Kamis yang lalu kita telah membahas beramal saleh. Sekarang kita akan membahas lanjutan bab ini dengan berbaik sangka. Apa sih berbaik sangka itu? Sebelumnya marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut ke berbaik sangka. Berbaik sangka atau dalam bahasa Arab yaitu adalah husnudzon. Husnudzon. Husnu itu adalah berbaik, hasan, zon adalah sangka. Jadi kalau disatukan husnudzon, bahasa Arab artinya berbaik sangka, yaitu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Perilaku terpuji ya, yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Perilaku baik ya. Lawan dari husnudzon adalah suudzon. Ini sering kita ucapkannya. Kamu jangan suudzon dong, gitu. Su artinya jelek, buruk, zon artinya sangka. Jadi suudzon berburuk sangka, husnudzon berbaik sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudorot. Mudorot tuh bahasa Arab juga nih, artinya adalah keburukan, baik bagi pelaku maupun orang lain. Suudzon ini akan mendatangkan keburukan baik bagi yang bersuudzon ataupun orang lain yang ada di sekitar orang yang melakukan suudzon. Dia harus dijauhi ya. Jauhi berburuk sangka, dekati berbaik sangka. Oke, lanjut. Ini ada surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka. Jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan. Jauhilah dhon, karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Karena sebagian dari berprasangka adalah dosa. Kita nggak boleh ya curigaan sama orang lain. Kita nggak boleh. Kecuali satpam ya.
Satpam ini bukan curiga tapi hati-hati. Beda hati-hati dengan curiga. Hati-hati dengan curiga tuh beda. Kalau hati-hati itu positif ya. Kita misalkan menaruh barang kita hati-hati ya, waspada. Kalau curiga itu kita menuduh orang lain. Hati-hati lebih ke kitanya. Kalau curiga, suudzon itu ke orang lain. Jadi hati-hati boleh, suudzon nggak boleh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayat ini, dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain. Janganlah menggunjing. Mencari keburukan nggak boleh ya. Menggunjing, ghibah nggak boleh ya. Gosip. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Allah mengumpamakan orang yang menggunjing dan mencari-cari keburukan orang lain itu seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Karena dia seakan-akan membicarakan membunuh ataupun menyakiti saudaranya sendiri. Memakan daging saudaranya sendiri. Maka bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Akan tetapi kalau kita sudah bergosip, ghibah ya, berburuk sangka, terlanjur, maka sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Kita bertaubat ya, perbaiki diri, jangan diulangi. Dan insya Allah Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, anakku kelas 8 SMPN 2 Jepara, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Ini sesuai dengan ayat surat Al-Hujurat ayat 12 tadi. Hadis riwayat Bukhari bahwa prasangka buruk, suudzon, kebalikan dari husnudzon, itu adalah ucapan yang paling dusta. Jadi karena belum tentu kebenarannya, sama dengan dia berbohong, maka jauhilah. Wahai anak yang saleh, marilah kita membiasakan diri berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja bentuk berbaik sangka itu? Nah, ini berbaik sangka ada 3 macam. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama, kita mempunyai keinginan, kita mempunyai harapan, kita mempunyai cita-cita. Pengen beli HP misalkan, pengen beli sepeda motor, pengen beli sepeda, tapi tidak pernah dikasih, tidak pernah tercapai, padahal sudah berdoa. Maka kita wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin memang belum waktunya, mungkin kita butuh usaha lebih keras, doa lebih lama ya. Jadi tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Allah tidak adil, tidak sayang sama kita, tidak boleh. Kita harus berbaik sangka kepada Allah, karena Allah lah yang mengetahui segala sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Harus percaya diri ya kepada diri sendiri. Jadi jangan pernah kita menyalahkan diri sendiri. Berbaik sangka pada diri sendiri itu kita selalu optimis, percaya diri bahwa kita bisa menjadi yang terbaik dari versi kita. Kita bisa belajar dengan baik, dapat ranking, dapat peringkat, begitu ya. Jangan sampai kita berburuk sangka ataupun tidak percaya diri kepada diri kita sendiri. Nah, yang terakhir, ketiga,
berbaik sangka kepada orang lain. Ini yang tidak kalah penting juga. Kita harus selalu berbaik sangka kepada orang lain. Misalkan ada teman kita ya yang bulan puasa, misalkan kita lihat di jalan dia sedang minum es ya, kemudian tanpa kita bertanya, tanpa kita tanya baik-baik, kita pergi dan berbicara kepada orang lain bahwa teman kita tidak puasa. Mungkin saja dia lupa, ya kan? Berbaik sangkanya kita tuh mungkin saja dia lupa, atau kalau perempuan mungkin dia lagi halangannya, lagi tidak berpuasa, lagi haid. Maka sebaiknya kita tanyakan langsung. Kalau masalah prasangka ini tanyakan langsung baik-baik, jangan bertanya jangan juga seperti orang yang ngajak berantem ya. Jadi harus selalu berbaik sangka kepada orang lain. Waspada boleh, hati-hati boleh, tapi tetap harus menggunakan etika dan akhlak yang baik. Itu adalah 3 macam berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Nah, anakku semuanya, itulah materi lanjutan dari bab 10 tentang beramal saleh dan berbaik sangka. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan mampu senantiasa mengaplikasikan pelajaran, melaksanakan, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Saya ingatkan kembali anak semua untuk isi absen dan evaluasi harian ya, karena ini adalah untuk nilai kalian nanti di rapot juga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.